warahmatullahi wabarakatuh. Saya Olpa Junis Pera, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Di sini saya tidak sendirian, saya ditemani Bapak Ramdan Saifuddin. Beliau adalah guru matematika di SMP Negeri 4 Oku. Assalamualaikum Pak Ramdan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Ramdan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Hari ini kita akan adakan percakapan pra-observasi ya Pak ya? Yes. Nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas. Atau sebelumnya saya melakukan supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang bahkan di kelas. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi? Sebagai persiapan awal sebelum Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri Pak ya. Sehingga memberikan pembelajaran yang baik bagi murid. Begitu Pak ya? Ya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Boleh. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan yang ingin Bapak capai? Baiklah, berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya buat, ya, Pak. Di sini ada dua tujuan yang ingin dicapai, yaitu yang pertama, peserta didik mampu menemukan konsep peluang pada sebuah percobaan sederhana, dan yang kedua yaitu peserta didik mampu memahami peluang suatu kejadian dari eksperimen pada percobaan yang tidak pasti. Ya. Jadi ada dua, Pak ya, tujuan yang ingin dicapai. Bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau ingin Bapak lakukan observasi? Baik, untuk area pengembangan saya menggunakan dua, yaitu di pengetahuan dan juga di keterampilan. Baik. Yang jadi area yang ingin dicapai adalah bagian aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan Pak ya? Iya betul. Keterampilan pada saat. Saya ingin mendengar Pak, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas? Dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun metode pembelajarannya Pak? Yang pertama, masalah pengetahuan, yaitu siswa menguraikan hasil peluang pada percobaan sederhana, dan untuk keterampilan peserta didik mampu memahami peluang sederhana dari hasil eksperimen pada suatu percobaan peristiwa yang tidak pasti. Untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi, yaitu berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Begitu Ibu. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa. Untuk model, saya akan mencoba untuk menggunakan model pembelajaran based learning atau PBL. Oh, PBL Pak ya? Ya, betul. Baik Pak, jadi rencana yang akan Bapak terapkan di dalam kelas menggunakan strategi berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional Pak ya, menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL, dan juga dengan metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan Pak ya? Ya betul. Nah, bagaimana media pembelajaran yang Bapak pergunakan di dalam kelas nantinya Pak? Untuk media pembelajaran, mungkin saya akan menggunakan beragam contoh teks laporan, hasil observasi, kemudian juga menggunakan LKPD, dan juga menggunakan video pembelajaran, termasuk di situ slide PowerPoint dan juga laptop begitu. Oh, oke Pak. Baik Pak. Kira-kira kapan nih Pak melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, di kelas berapa, dan juga di jam keberapa Pak? Untuk pelajaran matematika, kebetulan saya ada jadwal itu di hari Rabu jam ke-6 dan jam ke-7 di kelas 8A. Oke Pak, jadi hari Rabu depan Pak ya di kelas 8A jam ke-6 dan jam ke-7 Pak ya? Ya, insya Allah. Saya akan datang ke kelas Bapak.
saya akan melakukan supervisi kelas, saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Pak ya. Siap, Bu. Siap. Nah, nanti setelah Bapak lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan adakan percakapan yang terakhir ya Pak ya. Oh, boleh, boleh. Yaitu percakapan pra-observasi namanya Siap, Pak. siap. Yang nanti juga akan didampingi oleh pengajar praktek Pak. Siap, siap. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapat dari hasil percakapan kita hari ini Pak? Dari hasil perbincangan tadi, saya mendapatkan gambaran apa yang saya gunakan nanti begitu. Ya Pak. Dan kemudian media apa yang akan saya gunakan, mungkin harus saya persiapkan terlebih dahulu. Mungkin gambaran dari percakapan yang kita lakukan ini dapat menginspirasi. Oke, Begitu, baik Pak. Baik Pak. Terima kasih Bapak ya atas waktunya. Sama-sama. Dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi Pak ya, Rabu depan Pak ya? Rabu depan. Iya. Demikian percakapan kita hari ini Pak ya, sampai ketemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramdan. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita 8A. 8A. Kami adalah kelas bersih, mandiri, cerdas, berkarakter, dan itulah kami. 8A mulai 1, 1, kami kelas bersih. 2, 2, kami mandiri. 3, 3, kami kelas hebat. 1, 2, 3, kami yang terbaik. 8A luar biasa. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Udah selesai. Apa kabar anak-anak semua? Baik. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Tetap semangat? Semangat. Semangat luar biasa. Kelas 8. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Ya, mudah-mudahan sehat selalu dan dapat hadir mengikuti pelajaran sampai dengan akhir semester nanti. Amin. Ya, baik, hari ini kita akan mempelajari peluang. Apa tujuan kita belajar peluang? Yaitu yang pertama, peserta didik dapat menemukan konsep peluang pada suatu percobaan sederhana. Yang kedua, peserta didik dapat memahami peluang berdasarkan hasil dari banyak eksperimen pada peristiwa yang tidak pasti. Ada hadadu? Ada. Siap ya? Ya. Nah, itu apa tuh? Hah? Ya, kesempatan kamu untuk sukses di setiap kondisi selalu dapat diukur oleh beberapa besar kepercayaan kamu pada diri sendiri. Jadi kepercayaan kalian pada diri kalian sendiri itu adalah kunci tolak ukur pada kesuksesan kalian sendiri. Jadi harus percaya diri ya. Jadi percaya diri. Itu gambar apa itu? Sholat.
Nah, keutamaan sholat apa? Sunnah qobliyah subuh. Apa hadisnya? 2 rakaat fajar, sholat sunnah qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, saya harap tadi sholat subuh semua ya. Sholat, bagus. Jangan lupa, berarti peluang untuk mendapatkan dunia dan seisinya itu bahkan lebih baik daripada dunia dan seisinya adalah sholat sunnah. Ya, hanya akan dimiliki atau hanya akan berpeluang diraih oleh orang yang melakukan sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Peluang itu ya? Peluang. Apa manfaat kita belajar peluang? Ya. Suatu kejadian yang terjadi. Kita dapat menggunakan peluang untuk memprediksi hasil dari suatu percobaan atau memperkirakan cuaca. Ya, dengan mempelajari peluang, kita dapat mengukur dan memprediksi kemungkinan suatu kejadian terjadi. Misalnya, kita dapat menggunakan peluang untuk memprediksi hasil dari suatu percobaan atau memperkirakan cuaca. Misalnya hari mendung di luar tuh, ada peluang kejadian yaitu turunnya hujan. Nah, itu nanti kita pelajari. Kemudian, pernah kalian bermain ular tangga? Pernah. Apa yang kalian lempar saat bermain ular tangga? Dadu. Ada berapa kemungkinan angka yang muncul setelah dilempar dadunya? 6. Ada berapa? 6. Ada 6. 6 mata dadu ya? Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, apakah kalian pernah mendengar arisan? Pernah. Arisan. Bagaimana caranya? Mendapatkan dia. Ya, bagaimana caranya? Aurel? Ya, diundi ya, diundi. Dioncang dulu gitu kan? Ya. Pernah arisan? Pernah ya. Ya. Nah, sebelum mempelajari peluang, kalian pernah belajar operasi hitung bentuk aljabar. Misalnya penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Tapi di sini kita titik beratkan dengan pembagian, karena nanti untuk menentukan peluang itu kita pakai pembagian. Contoh, 2 dibagi 6 sama dengan 1/3. Diapakan? Disederhanakan terlebih dahulu. Bisa ya? Nah, itu materi. Nah, ini sebuah dadu dilempar sekali, maka yang mungkin muncul adalah mata dadu 1, mata dadu 2, mata dadu 3, mata dadu 4, mata dadu 5, dan mata dadu 6. Sehingga titik sampelnya adalah 6, saya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ruang sampel itu seluruhnya, yaitu ada 6. Banyaknya ruang sampel atau N berjumlah 6. Bisa ya? Bisa. Kegiatan kita hari ini, apa yang akan kita lakukan hari ini? Yang akan kita lakukan pada hari ini yaitu yang pertama mengamati video pembelajaran, yang kedua kita diskusi dalam kelompok. Nanti setelah mengamati video, kalian kembali membentuk kelompok dan berdiskusi di situ. Yang ketiga presentasi. Presentasi di sini ada pematerinya, ada moderator, dan ada sekretaris. Nanti dibentuk masing-masing kelompok membentuk ya. Kemudian yang ketiga kesimpulan. Yang kelima
kuis, dan yang keenam refleksi. Baik, sebelum kita ke permasalahan, kita lihat dulu video pembelajaran. Disimak ya. Siap? Siap. Hari ini kita akan belajar tentang peluang. Adakah yang pernah mendengar tentang peluang? Peluang secara bahasa artinya adalah kesempatan. Namun, secara matematika, peluang adalah cara untuk memperkirakan seberapa besar kemungkinan sesuatu dapat terjadi. Dengan memahami konsep peluang, kalian dapat dengan mudah memprediksi sesuatu di masa depan secara lebih tepat. Contoh penerapan peluang dalam kehidupan sehari-hari adalah melakukan perakiraan cuaca seperti yang dilakukan BMKG. Analisis dilakukan dengan melihat fenomena yang pernah terjadi beserta penyebabnya, sehingga didapatkan peluang untuk kejadian tersebut kembali terjadi. Beberapa hal yang harus diketahui agar dapat memahami teori peluang, antara lain percobaan dan uang sampel. Percobaan adalah suatu kegiatan untuk Sudah dilihat video tadi ya? Sudah ada pengertian peluang tadi ya? Apa tadi? Kemungkinan terjadinya Ya. suatu kejadian. Kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Baik. Perlu diulang atau tidak videonya? Tidak. Tidak usah. Oke, semalam sudah dibaca bahan bacaan? Sudah. Sudah. Soal yang dikirim sudah dijawab? Sudah. Bisa ya? Bisa. Tapi sudah tahu betul atau belum? Belum. Ya, mudah-mudahan betul semua dan ditambah dengan pembelajaran hari ini sehingga menjawab soal yang semalam ditambah dengan soal kuis nanti bisa dijawab. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, perhatikan di layar. Kelihatan? Kelihatan ya. Nah, ini permasalahan yang akan kita bahas hari ini. Namun sebelum kita bahas permasalahannya, silakan kalian ke kelompok masing-masing. Silakan bentuk kelompok masing-masing. Tidak usah angkat, cukup dua aja. Kalau sudah selesai langsung duduk. Sudah ya? Sudah? Kalau sudah selesai, Pak bagikan dulu LKPD-nya. LKPD ditulis dulu nama kelompok dan nama pesertanya ditulis. Ditulis nama kelompok dan pesertanya ditulis. Pahami LKPD-nya. Baca petunjuknya. Kurang jelas? Boleh ditanyakan. Didiskusikan.
Diskusinya bagi kalau kamera Pak Novelnya sini diskusi. Ya. Ini kita diskusikan ini mana ya? Nah. Ngorek-ngorek-ngoreknya. Iya. Ya, pas yang Pak Noven itu nah. Jadi ya di poin nomor 3. Nomor 3. Kita cut dulu ya. Jadi, untuk menentukan peluang Pak Noven pada bulan ketiga dengan cara dihitung. Karena sudah 2 orang yang mendapatkan arisan dari Pak Noven bulan ketiga. Jadi, peluang Pak Noven adalah 1/8. Kemungkinan 1/8. Jadi kemungkinan Pak Noven 1/8. Terus 1/8 itu sudah dikurang ya? Sudah dikurang? Sudah. Sudah dikurang dengan 2 bulan yang sebelumnya. Sebelumnya didapatkan oleh guru yang lain. Teruskan ya. Jadi karena pesertanya ada 10 orang, maka ruang sampel atau NS-nya 10. Ruang sampelnya 10, tapi untuk yang bulan ketiga sudah dilihat berapa ruang sampel? 8. Ya, untuk ruang bulan ketiga. Ya, nanti ditentukan ya. Ya, Pak. Tidak 10 lagi deh. Baik, Pak. Baik, ada kelompok yang mau bertanya? Silakan ditanyakan kelompok yang mau bertanya. Sudah? Apa? Jadi informasi yang diperoleh dari arisan ibu-ibu SMP 4 yaitu ruang sampelnya ada 10 yaitu NS 10. Kelompok 5 bagaimana? Jadi informasi yang diperoleh dari arisan ibu-ibu SMP 4 yaitu ruang sampelnya ada 10 yaitu NS sama dengan 10. Ya, ruang sampelnya ada 10. Dilihat dari mana? Dari permasalahan yang didapat dari arisan ibu-ibu dan bapak-bapak yang berjumlah 10 orang. Oke, kelompok 3 bagaimana kelompok 3? Dari informasi Bapak Ibu guru mengadakan arisan berupa barang yaitu kulkas 2 pintu yang berjumlah 10 orang. Dan urutan pertama adalah Ibu Ariska. Iya, dilihat dari mana 10 orang itu? Terlihat dari gambar. Dari gambar permasalahan yang diberikan ya. Ya. Baik anak-anak semuanya sudah selesai ya? Sudah didiskusikan? Sudah ya? Sudah. Jadi sekarang kita presentasi. Silakan siapkan pemateri, moderator dan sekretarisnya ya. Kelompok mana yang mau duluan? Kami Dian. Kelompok 1 ya? Kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1 dulu. Kelompok yang lain tolong disimak ya. Iya. Mana LKPD-nya yang dikumpulkan? Ya, minjam. Itu pakai yang itu. Sapu pemateri. Ini. Selipkan. Baiklah, kita persilakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Yang lain tolong diperhatikan ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Angel sebagai moderator dan perkenalkan Atna Mardaleka sebagai pemateri dan Aurel Mariska sebagai sekretaris. Dan kita saksikan yaitu pemateri kita yaitu Erta. Kepada Erta kami persilakan. Coba.
Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di situ, kita harus membaca orientasi permasalahannya terlebih dahulu. Bapak dan Ibu guru SMP Negeri 4 Oku yang akan membentuk arisan bulanan berupa barang yaitu kulkas 2 pintu. Guru SMP Negeri 4 Oku yang mengikuti arisan tersebut yaitu Pak Arham, Ibu Santi, Ibu Susi, Ibu Norma, Ibu Indang, Ibu Dian, Pak Nopen, Ibu Pera, Ibu Anita, dan Ibu Ariska. Selanjutnya, dari orientasi masalah tersebut, kita mendapatkan informasi yaitu suatu arisan barang diikuti oleh 10 peserta. Setiap kali diundi, hanya 1 peserta yang memperoleh barang arisan. Selanjutnya, berarti di sini kita menggunakan rumus PA sama dengan NA dibagi NS, di mana untuk NA adalah banyaknya anggota himpunan kejadian A, dan untuk NS adalah banyaknya himpunan ruang sampel. Berarti di sini kita mencari banyaknya anggota ruang sampel yaitu NS sama dengan 10 karena arisan tersebut diikuti 10 peserta. Selanjutnya pertanyaan, berapakah peluang munculnya nama Ibu Ariska pada arisan bulan pertama? Kita simbolkan kejadiannya adalah T1, berarti pada penarikan pertama di sini dapat dipilih dari 10 peserta. Untuk penarikan pertama yaitu PT1, karena setiap penarikan hanya 1 peserta, maka NA-nya adalah 1. Dipilih dari 10 peserta, jadi di situ adalah 10. Jadi, pada penarikan pertama yaitu Ibu Ariska, peluangnya 1/10. Selanjutnya, berapakah peluang munculnya nama Panopen pada arisan bulan ketiga? Berarti di situ simbolnya adalah T3, berarti dapat dipilih dari yang awalnya 10 peserta karena yang ditanyakan penarikan ketiga, berarti dapat 2 orang yang sudah mendapatkan arisan pada penarikan kedua. Berarti di situ dapat dipilih dari 10 dikurang 2 sama dengan 8 peserta, sehingga didapatkan untuk peluang penarikan kedua sama dengan, karena setiap diundi hanya 1 peserta yang memperoleh barang tersebut, maka NA-nya adalah 1. Jadi pada penarikan ketiga yaitu Panopen, peluangnya adalah 1/8. Itulah materi dari saya kembalikan kepada Injil sebagai moderator. Itulah tadi materi yang sudah disampaikan oleh Arta Mardaleta yang sangat luar biasa. Dan ini adalah sesi tanya jawab bagi yang ingin bertanya, kami persilakan. Saya. Kepada Saudara Miranda kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok B ingin bertanya, bagaimana masalah dari perhitungannya? Terima kasih kepada Miranda, kami serahkan kepada Aura Mariska untuk menjawab pertanyaan dari Miranda. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Miranda. Jadi di bulan ketiga dapat dipilih dari 10 dikurang 2 sama dengan 8 peserta. Jadi PT3 sama dengan 1/8. Baiklah, saya sudah mengerti. Terima kasih atas jawabannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, apakah masih ada yang ingin bertanya? Saya. Kepada Saudara Erika kami persilakan. Perkenalkan, nama saya Erika dari kelompok E. Saya ingin bertanya bagaimana peluang untuk bulan keempat. Terima kasih kepada Saudara Erika, yang pertanyaan akan dijawab kepada Aural. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Erika. Jadi peluang munculnya di bulan keempat dapat dipilih dari 10 peserta dikurang 3 sama dengan 7 peserta. Jadi PT4 sama dengan 1/7. Baik, terima kasih atas jawabannya. Itulah tadi presentasi dari kami. Sebelum menutup presentasi dari kami, mari kita dengarkan kesimpulan dari kelompok kami. Jadi kesimpulannya, peluang munculnya nama Ibu Ariska pada arisan bulan pertama yaitu 1/10, dan peluang munculnya nama Panopen pada arisan bulan ketiga yaitu 1/8.
Itulah presentasi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok A. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok A. Baik, untuk selanjutnya kelompok B. Kelompok B. Ya, silakan kelompok B. Yang lain perhatikan, kelompok B akan mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan kelompok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kami akan memperkenalkan anggota kami. Perkenalkan, di sebelah saya ada Miranda Prilarisa, dan di sebelah saya lagi ada Repa Ramadanawati, dan saya Naila Safa Ramadhania sebagai moderator. Hasil kerja kami akan dipresentasikan oleh Miranda Prilarisa. Saya sebagai Miranda Prilarisa akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum kita menanyakan soal-soalnya, lebih baik kita mempertahukan permasalahannya dulu. Bapak dan Ibu guru SMP Negeri 4 Oku yang akan membentuk arisan bulan berupa barang, yaitu kulkas 2 pintu. Yang mengikuti arisan adalah Pak Arham, Ibu Santi, Ibu Susi, Ibu Nurma, Ibu Indang, Ibu Dian, Ibu Panapen, Ibu Vera, Ibu Anita, dan Ibu Ariska. Dari masalah tersebut, informasi yang kami peroleh adalah kita jadi tahu kegiatan apa yang sedang dilakukan oleh para guru-guru di SMP Negeri 4 Oku, yaitu ikut dalam arisan yang berjumlah 10 orang. Informasi yang kami dapat adalah sehingga NS sama dengan 10. Peluang munculnya nama Ibu Ariska pada arisan bulan pertama adalah jika kita mati, peluang Ibu Ariska adalah 1/10 karena ia mendapatkan urutan pertama atau ke-1. Peluang muncul nama Pak Nopen pada bulan ketiga, jika kita amati juga peluang munculnya nama Pak Nopen adalah 1/8 karena yang dapat pertama adalah Ibu Ariska yang memiliki peluang 1/10 dan guru lainnya mendapatkan peluang 1/9 dan bulan ketiga adalah Pak Nopen, maka peluangnya adalah 1/8. Baik, selanjutnya kami serahkan lagi kepada Naila Safa Ramadhania. Baiklah, apakah ada kelompok lain yang ingin bertanya? Saya. Baiklah, Yazila dari kelompok C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yazila dari kelompok C. Saya ingin bertanya, bagaimana kalian mendapatkan peluang Ibu Ariska yaitu 1/10? Baiklah, sebelum itu saya berterima kasih kepada Yazila karena telah memberikan kami pertanyaan. Baiklah, pertanyaan Yazila akan dijawab oleh Miranda Prilarisa. Karena dilihat dari permasalahan ada 10 orang yang ikut serta dalam arisan, dan karena Ibu Ariska yang mendapatkan bulan pertama ia menjadi 1/10. Apakah Nazila pas? Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Apakah masih ada kelompok lain yang ingin bertanya? Kami persilahkan. Baiklah, Danang dari kelompok D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danang dari kelompok D. Saya ingin menanyakan berapa peluang munculnya nama Pak Arham pada arisan bulan kelima. Masalahnya adalah 3 adalah Pak Nopen yang mendapatkan peluang 1/8. Bulan keempat yang mendapatkan peluangnya adalah 1/7, dan bulan kelima adalah mendapatkan yaitu Pak Arham yang mendapatkan peluang 1/6. Siap, mengerti. Terima kasih dengan jawabannya. Sekali lagi, apakah ada kelompok lain yang ingin bertanya? Kami persilakan. Tidak.
Baiklah, kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok B yang telah mempresentasikan hasil kerjanya. Kasih tepuk tangan dulu. Baiklah, kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok yang sudah presentasi. Baik, terima kasih. Tadi kelompok A dan kelompok B sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Tadi kelompok A sudah sangat bagus ya. Sudah sangat bagus, sudah disimpulkan. Kelompok B tadi belum disimpulkan ya. Kelompok B tadi belum disimpulkan hasil presentasinya. Ya. Belum disimpulkan tadi? Ya. Jadi kesimpulannya tadi Pak Ibu Ariska pada bulan pertama yaitu mendapatkan peluang 1/10 ya. Kemudian Pak Nopin pada bulan ketiga 1/8 ya. Tadi ada juga pertanyaan bagaimana kalau Pak Arham muncul pada bulan kelima, berapa peluangnya tadi ya? Pertanyaan oleh kelompok Danang tadi. Ya, jawabannya 1/6 ya. Baiklah, selanjutnya jadi tadi sudah presentasi. Sekarang apa saja yang telah kalian pelajari? Apa saja yang dapat kalian simpulkan dari yang telah kita pelajari tadi? Ya, Zila dulu, silakan. Ruang sampel adalah himpunan semua kejadian atau hasil yang mungkin terjadi dari suatu percobaan. Iya, benar sekali Yazila. Tepuk tangan untuk Yazila. Baik, yang lain? Silakan Erta. Peluang adalah kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Iya, benar ya. Baik, tepuk tangan untuk Erta. Jadi peluang itu kemungkinan tapi belum tentu terjadi ya. Belum tentu terjadi. Baik, selanjutnya siapa lagi? Miranda. Silakan Miranda. Jika kita melempar dadu, kemungkinan akan timbulnya 6 kemungkinan. 6 kemungkinan apa saja Miranda? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya, mata dadu 1, mata dadu 2 sampai dengan mata dadu 6. Ya, tepuk tangan untuk Miranda. Baik, untuk selanjutnya kita akan melakukan kuis. Namun terlebih dahulu silakan kalian kembali ke tempat duduk semula. Untuk selanjutnya silakan siapkan diri kan untuk kita akan melaksanakan kuis. Tulis nama dan kelas di kertas. Untuk soal kuis dapat kalian lihat di depan ya. Silakan lihat soal kuis di depan. Silakan dikerjakan, waktunya kurang lebih 15 menit. Jangan lupa tulis nama dan kelas. Oke, baiklah, waktu mengerjakan soal sudah selesai. Silakan dikumpul dari belakang ke depan. Kumpulkan dari belakang ke depan. Selesai semua ya? Sudah selesai. Sudah. Ini sudah. Ini sudah? Sudah semua ya? Sudah.
Oke, baiklah, kita sudah selesai kuis. Dari pembelajaran tadi, apa yang kalian rasakan? Senang. Bagaimana dengan materinya? Mudah dipahami? Mudah ya. Ada kesulitan dalam belajar? Tidak ada kesulitan. Iya. Ada saran atau masukan untuk Pak? Tidak ada. Ya, untuk perbaikan supaya di pembelajaran yang akan datang dapat kita tingkatkan lagi. Tidak ada ya? Tidak ada. Baiklah, kalau tidak ada lagi pertanyaan, untuk informasi materi yang akan datang masih mengenai peluang, yaitu beragam peluang. Nanti bisa kalian baca dulu terlebih dahulu di rumah ya, dipelajari dulu. Insya Allah itu materinya untuk pertemuan yang akan datang. Jelas? Jelas ya. Kalau tidak ada lagi pertanyaan untuk hari ini, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Ya, Pak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Junius Pera, CGP Angkatan 10, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Di sini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh pengajar praktek saya, Ibu Yurida. Apa kabar Bu Yurida? Alhamdulillah, sehat Ibu. Alhamdulillah. Dan juga ada Pak Ramdan Saifuddin, selaku guru yang diobservasi. Bagaimana kabarnya Pak Ramdan? Alhamdulillah Bu, baik. Oke. Kemarin kita sudah melewati 2 kegiatan Pak ya? Iya betul. Yaitu kegiatan pra-observasi dan observasi. Kira-kira nih Pak ya, bagaimana perasaan Bapak setelah observasi kemarin Pak? Iya, ya tentunya perasaan sangat senang ya Bu. Iya senang Pak ya. Terutama ketika siswa itu mengikuti proses pembelajaran itu. Alhamdulillah. Ya, begitu antusias. Jadi insya Allah pastinya semuanya senang loh Bu. Ya, Senang. intinya Bapak senang Pak ya? Iya Bu. Ya. Menurut Bapak sendiri, apakah area pengembangan sudah tercapai dan strategi yang direncanakan kemarin Pak sudah dilaksanakan? Sudah Bu. Untuk pengembangan kita sebagian besar sudah tercapai, namun mungkin ada beberapa hal yang perlu kita perbaiki itu ya. Iya Pak. Ya. Menurut Pak Ramdan sendiri, tadi kan ada hal yang perlu diperbaiki kan? Apa yang sudah baik dan apa yang perlu ditingkatkan dalam pembelajaran kemarin? Ya benar Bu. Terutama yang perlu kita tingkatkan terlebih dahulu. Iya Pak. Itu mengenai proses pembelajaran, yaitu dalam keaktifan siswa. Ya, karena kita menyadari siswa ini sering malu loh Bu. Belum malu, kurang percaya diri. Ya terutama dalam menyampaikan gagasan dan pendapat. Jadi yang masih kurang tadi, siswa masih malu-malu Pak ya, masih betul. kurang percaya diri menyampaikan ide dan pendapat saat diskusi Pak Ya ya. betul. Pak sendiri Pak ya, apakah area pengembangan sudah tercapai dan strategi yang direncanakan kemarin sudah dilaksanakan Pak? Iya Bu. Strategi yang kita rencanakan pada modul pembelajaran Iya itu Pak. sudah tercapai Bu, sudah tercapai. Dan pembelajaran yang kita lakukan juga sudah sesuai dengan modul. Ya terutama Iya, kita Pak. melakukan beberapa hal. Kita melihat video pembelajaran terlebih dahulu. Iya Pak. Kemudian Ada siswa, videonya kemarin Pak ya. Kemudian siswa memahami RKPD. Ya, kemudian baru siswanya kita arahkan membentuk suatu kelompok. Belajar di dalam kelompok. Materi Bapak kemarin apa Pak? Peluang ya Bu, ya, peluang. Oh iya ya, Peluang. peluang. Nah, kemudian siswa kan setelah belajar Bu ya, bersama di dalam kelompok, mereka melakukan presentasi. Nah, di situ kan sudah kelihatan Bu, kalau mereka itu sudah memahami materi gitu. Sudah bisa mengungkapkan pendapat, sudah bisa menyimpulkan sesuatu tentang suatu kejadian dalam peluang. Iya Pak. Ya artinya kan mereka sudah bisa melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka itu. Oh iya Pak. Tentunya dengan kecepatan
belajar berbeda-beda pasti Bu ya. Iya, masing-masing Ya, anak kan masing-masing lain-lain anak, Pak ya. ya. Iya. Menurut Pak Ramdan sendiri, apa yang sudah baik dan apa yang perlu ditingkatkan lagi dalam pembelajaran kemarin Pak? Iya. Yang sudah baik Bu ya menurut saya di dalam pembelajaran kemarin itu antusias siswa itu sudah mulai timbul Bu. Iya, ya. Ya. Jadi keinginan mereka untuk mengikuti proses pembelajaran itu sudah mulai ada di dalam diri mereka. Jadi Sehingga mereka berusaha mengikuti pembelajaran. antusias Pak ya. Iya. Namun, iya Pak. Namun perlu juga kita pertimbangkan ya Bu, karena pasti ada kelemahan di situ kan. Oh iya, Pasti iya, ada benar sekali Pak. kekurangan. Ya, dan tentunya perlu kita tingkatkan kekurangan tersebut. Di antaranya masih banyak sebagian siswa kita itu yang belum percaya diri dalam menyampaikan ide dan gagasan, belum percaya diri dalam memberikan pendapat, Iya Pak. terutama di dalam Diskusi, Pak, ya. presentasi, seperti kan. Yang kelihatan sekali itu presentasi Pak. Iya betul Bu. Oh, iya. Baik Pak, Pak Ramdan ya, saya akan melakukan umpan balik dari pelaksanaan observasi kemarin. Memang benar Pak ya, Bapak sudah melakukan pembelajaran yang sudah baik, strateginya sudah baik Pak ya. Tapi setelah saya lihat pada saat presentasi Pak ya, Iya. masih ada siswa yang kurang percaya diri tadi Pak. Iya. Iya Pak ya, Nah, benar sekali Pak ya. Kira-kira nih Pak ya, apa yang Bapak lakukan untuk mengatasi masalah tersebut Pak? Agar siswa tadi percaya dirinya itu full, biar pembelajaran bisa terpenuhi Pak. Iya. Ya mungkin Bu ya yang harus kita lakukan sebagai seorang guru Bu ya. Kita yang pertama harus terus memotivasi siswa itu kan. Ya, motivasi Ya, yang pastinya Pak ya. memotivasi siswa. Di samping itu juga kita harus mungkin melakukan beberapa inovasi, di antaranya menggunakan metode pembelajaran yang lebih variatif lagi gitu. Oh, Ya jadi sesuai dengan karakter siswa masing-masing gitu. jadi dari segi metode Pak Iya, ya, betul. biar siswanya lebih percaya diri Iya, lagi Pak ya. betul. Bapak akan cari lagi pembelajaran yang bervariatif Pak ya. Iya. Oke Pak. Baik Pak ya, kita lanjutkan ke rencana pengembangan Pak ya. Ya boleh sih. Kira-kira aktivitas pengembangan yang ingin Bapak lakukan itu apa Pak? Untuk pengembangan kedepannya ya Bu, tentunya kita itu harus menggunakan metode yang lebih bervariatif lagi. Iya. Misalnya kita menggunakan pembelajaran berdiferensiasi sosial emosional. Emosional. Oh, PSE Pak ya? Ya, PSE. Iya. Tujuan yang hendak Bapak capai itu apa Pak? Ya, tujuan yang ingin kita capai itu ya tentunya siswa itu dapat fokus dan lebih termotivasi lagi dalam belajar. Oh, jadi tujuan Bapak itu yang pastinya siswa lebih fokus dan lebih termotivasi Iya, lagi lebih Pak ya? termotivasi lagi. Dari tujuan tadi, ukuran keberhasilan siswa Pak, dapat dilihat dari mana Pak? Ya, sama proses pembelajarannya Bu, Iya. kita ukur itu kalau siswa itu sudah mampu dalam mengeluarkan ide dan pendapat, Tidak beserta ya, malu-malu, tidak malu, percaya diri, Pak ya? Ya, percaya diri dalam diskusi, seperti itu Bu. Oh, jadi intinya Bapak itu ukuran keberhasilannya tadi, siswa tadi percaya diri Pak Ya, ya? betul. Jadi pendukungnya, kira-kira Bapak itu butuh dukungan dari segi apa saja, dari siapa saja Pak? Ya Bu, dalam proses pembelajaran tentunya kita tuh memerlukan banyak sekali dukungan Bu. Iya Pak, Ya. benar sekali Pak. Di antaranya yang pertama itu tentunya kepala sekolah, rekan sejawat, Iya. baik dari siswa itu sendiri Bu. Itu juga harus didukung dan ditambah dengan sarana dan prasarana yang memadai. Ya, jadi banyak sekali Pak ya, ada kepala sekolah, ada rekan sejawat, ada dari murid tadi iya. Pak ya, yang pastinya untuk yang lebih penting lagi sarana Pak ya. Iya, betul. Kalau tidak ada sarana prasarana, Tidak jalan, Bu. Iya, benar sekali Pak, tidak jalan Pak ya. Kira-kira nih Pak ya, kapan waktunya Bapak akan melaksanakannya? Insya Allah secepatnya Bu. Insya Allah minggu depan kita laksanakan. Oh, secepatnya Pak ya. Secepatnya. Terima kasih Pak Ramdan ya. Sama-sama. Mungkin sudah menyita waktunya Pak ya. Di kelas Pak ya. Tidak apa-apa Bu. Ya, terima kasih Pak Ya, ya. sama-sama.